Pada episode sebelumnya, gue berkemah di salah satu pantai di Banten dan diterjang badai semalaman. Di episode kali ini, perjalanan berlanjut menyusuri jalur selatan untuk menuju Citorek. Tapi untuk sampai ke sana, gue harus melewati jalur berbatu di tengah hutan sejauh hampir 20 km. Berhasil nggak gue ngelewatinnya? Tonton perjalanan lengkapnya sampai selesai. Halo pagi guys, kita sekarang lagi ada di daerah Ujung Kulon. Kita mau lanjut terus ke arah selatan, daerah selatan Banten. Cuma nanti kita akan naik ke tengah menuju destinasi yang kita mau tuju untuk hari ini. Sebenarnya kalau dari jalurnya sendiri sih bisa kalau dari arah Jakarta itu dia bisa ambil jalur utara ya, which is jalurnya itu lebih aman. Nah sekarang ini kita ambil jalur dari arah selatan karena kita kan posisinya dari arah Ujung Kulon nih. Untuk jalurnya sendiri sebenarnya dari arah Ujung Kulon sekarang so far sih jalannya surprisingly bagus ya. Cuman ya dominan hutan guys, jadi sepi banget jalurnya. Jadi sih gue nggak mau lewat jalur sini malam hari ya, karena di jam segini juga udah sepi banget. Tapi kalau dari aspalnya sendiri, jalannya sendiri sih bagus banget. Lokasi yang mau kami tuju kali ini adalah negeri di atas awan di Citorek, Banten. Karena kami datang dari jalur selatan, rutenya nggak bisa langsung guys. Jadi kami harus lewat jalur Sawarna dulu, baru kemudian naik ke arah utara deh menuju Citorek. Ya, jadi sedikit melaporkan juga karena di saat video ini dibuat, Pertamax itu belum lama ya naik. Tadinya kan ada ya sedikit kesulitan untuk ketersediaan Pertalite ya. Cuman dari kemarin sampai hari ini sih di beberapa pom bensin yang gua temui di daerah Banten itu masih cukup oke ya dari sisi ketersediaan Pertalite. Karena mobil gue kebetulan memang pakainya Pertalite, dan dari beberapa bensin yang kita datengin ya ketersediaannya ada sih Pertalite gitu. Nggak tahu kalau di daerah lain ya. Jadi kita ketemu jalan yang lagi kayaknya sih mau dicor deh, tapi ini lumayan panjang, jadi harus gantian posisinya. Jadi yang sebelah sana ditahan, kami lewat, dan sebaliknya. Ini tuh kayak tipe-tipe kontur di Jawa Tengah, Jawa Timur sih. Ternyata Jawa Barat ada juga ya yang modelnya kayak gini, jalanan terus hutan jati gitu. Gue pertama kali ngeliat sih di Jawa Barat, nggak tahu mungkin ada di daerah lain ya. Kayak ini ya di daerah apa, Gunung Kidul, daerah Gunung Kidul Jogja. Pagi guys, kita lagi mau makan dulu nih. BTW karena kita orang yang nggak kulineran banget, kita cari makan yang murah-murah aja guys. Ya sama yang paling enak kalau road trip sih menurut gua ya, panjang jalan lo bakal melihat banyak hal baru gitu ya. Nah, contohnya motorbom, nggak itu mah banyak di Jakarta guys. Nah banyak lah, lo akan banyak ngeliat-liat hal-hal baru, terutama untuk mungkin rute-rute yang lo belum pernah lewati sebelumnya ya. Kayak membuka mata aja gitu, kayak oh ternyata ada ya let's say tempat ini atau jalur ini, even di Pulau Jawa gitu. Sama gue nggak tahu ya kenapa ya, kalau di Jakarta lo bawa mobil tuh bawaannya emosian aja, entah bawa mobil atau motor gitu ya. Kayak kalau orang nyalip tuh kadang nggak kita kasih gitu. Cuman kalau lo udah ke daerah yang tempatnya sepi gitu ya, kayak bawaannya damai gitu. Sebenarnya yang paling menarik itu justru adalah di perjalanan itu sendiri, itu proses perjalanan itu sendiri. Ya destinasinya oke, cuman ya proses jalannya itu sendiri menurut gue jauh-jauh lebih menarik sih. Sepertinya akan ada badai. Ini baru jam 2 by the way, jam 2 siang dan segelap ini. Ini nggak tahu ya kalau di kamera gimana ya, kayak lebih terang kalau di kamera, tapi aslinya nih gelap guys, kayak mau menjelang maghrib gitu. Jadi agak harus hati-hati juga nih. Dan sudah mulai hujan dan langsung deras.
Nah, dari sinilah ujian road trip kami sebenarnya dimulai. Di depan kami terbentang jalan bebatuan sepanjang kurang lebih 20 km yang membelah hutan sekaligus menjadi salah satu jalur yang rawan longsor. Ya bener, lo nggak salah denger, 20 km. Awalnya gue kira jalannya cuma rusak sebentar. Ternyata setelah beberapa kilometer, kondisi jalannya masih sama. Akhirnya gue sempat berhenti buat nanya ke warga yang lewat. Ngerti gue. Gue tanya. Kata mereka, kalau datang dari arah selatan, memang ini satu-satunya akses menuju Citorek. Dan yang bikin gue makin deg-degan, jalur ini ternyata belum lama dibuka lagi setelah sebelumnya sempat tutup karena longsor. Jadi sepanjang perjalanan kami benar-benar harus ekstra hati-hati. Jujur aja, di tengah perjalanan gue sempat kepikiran buat putar balik, apalagi mobil yang gue pakai bukan mobil off-road. Tapi karena rasanya udah kepalang jauh, ya udahlah, bismillah, kami lanjut terus. Semoga aja di depan kondisinya mulai membaik. Jadi setelah drama terkait jalur, akhirnya kita sampai juga ya. Jadi total tuh hampir 6 jam. Tadi berangkat jam 10. Kita baru sampai tuh tadi jam 4. Nah, setelah gue tanya-tanya sama petugas di sini di Citorek, ternyata kita salah ambil jalur, guys. Jadi kalau orang yang biasa dari arah Jakarta, Sukabumi, Bogor, biasanya mereka lewat jalur sebaliknya gitu. Nah, tapi berhubung tadi gue lewat Sawarna, jadi gue ambil jalur selatan tuh, bukan jalur utara gitu. Makanya jalurnya parah banget tadi. Yang pasti ya udahlah, yang penting kita sampai lah ya dengan selamat dan tanpa kekurangan apapun. Paling ya nanti gue akan coba untuk istirahat dulu sambil coba setup lah kalau nggak males nanti untuk cuman kalau nggak nanti mungkin gue akan langsung istirahat sambil coba nunggu sunrise besok ya. Bye bye. Karena saking capeknya setelah perjalanan kemarin, begitu malam gue langsung istirahat dan tidur di mobil buat recovery. Begitu pagi harinya tiba, rasanya perjalanan panjang kemarin tuh langsung terbayar. Hey guys, kita sekarang sudah berburu sunrise. Ya. Oke, jadi kita mesti jalan dulu sedikit aja. Ini kurang lebih sama kayak Bromo ya. Jadi ada satu spot, jadi sunrise spot gitu sih kayaknya. Dan di sini lo bisa ngeliat pemandangan hampir 360. Jujur aja guys, gue baru tahu kalau ternyata nggak jauh dari Jakarta ada tempat yang seindah ini. Udaranya tuh sejuk, suasananya tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sampai gue kepikiran, kenapa ya tempat sebagus ini belum sepopuler destinasi wisata lain. Jadi kemarin kita itu dari sana. Lo bayangin tuh, atas sana, masih naik ke atas. Lalu itu dengan jalan-jalan yang rusak. Ternyata arah sebaliknya adalah, yang benar adalah yang ke sana. Jalan yang bagus. Buat yang belum tahu, Citorek berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Destinasi yang lebih dikenal sebagai negeri di atas awan ini berada di kawasan Gunung Luhur, Desa Citorek Kidul, Kabupaten Lebak, Banten. Yang menarik, pemandangan di sini tuh ngingetin gue sama Bromo. Ada satu titik buat menikmati sunrise dengan pemandangan yang terbuka hampir 360 derajat. Dari atas kita bisa melihat hamparan perbukitan yang sering tertutup lautan awan saat pagi hari. Menurut gue, itu yang bikin tempat ini punya daya tarik tersendiri. Its engine softened by the empty streets. Someone swept the leaves outside a doorway with patient, careful, unremarkable feet. The world was busy becoming ordinary. Perjalanan gue belum selesai. Di video selanjutnya, gue bakal lanjut road trip sendirian menuju Garut. Rencananya gue mau camping di salah satu spot yang udah gue incer. Tapi ternyata nggak sesuai rencana dan akhirnya gagal ngecamp di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu cerita lengkapnya di video berikutnya.